Udah. Hah? Udah bagus. Udah ya? Cocok. Kemarin kan kendor soalnya. Udah lempeng. Udah kenyang banget juga kok. Mas, gue tuh lagi mikir ya. Kadang-kadang tuh gue suka ngomong sama teman-teman brand lokal kan. Gue tuh agak kesulitan ngejelasin ya. Kayak pemerintah kan suka ngomongin tuh kayak inflasi lah. Iya. Kemudian kayak pertumbuhan ekonomi 5 sekian %. Istilah-istilah kayak kurs gitu. Itu apa sih maksud gue ngaitinnya si dampak-dampak itu sama UKM-UKM kita gitu? UKM, brand lokal, segala macam itu kan Mereka ya. tuh perlu tahu nggak sih kayak gitu-gituan? Jadi gini loh, sebenarnya setiap pelaku usaha, apalagi brand lokal ya, itu tuh mestinya dia ngerti juga lingkungan usahanya. Gitu. Nah, makroekonomi itu merupakan bagian dari lingkungan usaha dia. Gitu. Karena dia itu berbisnis di sini, maka dia harus tahu lingkungan internal kayak apa, lingkungan eksternal kayak apa. Itu tadi lo disebutnya makroekonomi. Di antaranya. Inflasi itu semua urusannya makroekonomi. Di antaranya lingkungan eksternal itu ialah kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi kalau kita ngomongnya tentang makroekonomi. Ada konsep namanya PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, sama law. Lihatin ada ekonominya. Gitu loh. Jadi disitulah kemudian dia si pelaku usaha, walaupun dia mikro, walaupun dia ultra mikro, setidaknya dia punya pemahaman lah. Gitu, ngerti atau tahu kondisi lingkungan usahanya itu kayak apa. Ya, misalnya kalau pertumbuhan ekonomi 5,2%. Gitu. Ya. Terus dia bacanya gimana? Jadi gini, ya. Konsepnya dia harus tahu apa sih pertumbuhan ekonomi, setidaknya di kepala dia dengan bahasa sederhana ya. Namanya pertumbuhan ekonomi itu artinya mesin ekonomi negara itu tumbuh. Dan memang harus tumbuh dong, ya. Kalau nggak tumbuh, gimana pasarnya, gimana kemudian penyerapan tenaga kerja, gimana peluang usaha, gitu loh. Jadi dia itu harus yang namanya pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan atau perkembangan mesin ekonominya dia. 5%, 7%. 3%. Turun 2% gitu ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kenapa? Karena secara umum, jadi secara konsep itu ada pertumbuhan natural, pertumbuhan alami. Setiap negara? Iya, dan itu beda-beda. Kalau negara maju, karena ruang pertumbuhannya udah kecil, maka kemudian mungkin naturalnya 1%. Kalau kita itu mungkin 3% atau 2%. Apa artinya? Didiemin aja, ya, semua pelaku usaha, termasuk pemerintah itu nggak ngerjain apa-apa, pasti ekonomi itu tumbuh segitu. Gitu loh. Apalagi kalau ngelakuin Apalagi kalau kemudian ada kebijakan, ya, atau kemudian juga ada gerakan-gerakan entrepreneur. Nah, itu bisa tinggi lagi. Artinya gitu apa? loh. Bagus? Artinya bagus, harusnya tumbuh. Gitu loh, harusnya tumbuh. Indonesia itu rata-rata tumbuh yang dianggap oke lah, itu sekitar 5, 6, 5,5, itu dianggap oke. Targetnya tinggi 7%. Kenapa tinggi? Karena kita masih punya ruang untuk tumbuh. Indonesia itu peluang atau potensi bisnisnya masih, atau potensi ekonomi itu masih tinggi banget, masih gede banget. Indonesia itu sumber dayanya banyak, orangnya banyak, 270 juta penduduk, pulaunya 17.000, lautnya 72%, potensi laut. Itu dia. Itu semua menjadi sumber pertumbuhan. Jadi kalau dia baca naik 5,3%, tahun lalu 5,1% atau ya artinya kan? Membaik. Itu membaik. Membaik. Buat dia berarti positif. Buat dia itu peluang. Dia ngelihat bahwa ternyata daya beli. Itu dampak. Ekonominya itu tumbuh, artinya daya beli juga tumbuh. Artinya apa? Peluang bisnis juga tumbuh. Itulah kemudian pencerminan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi seorang misalkan brand lokal atau UMKM ngelihat pertumbuhan ekonomi sekian 5, sekian. Pemerintah padahal mentargetkan 5,1. Wih, tumbuh di atas target. Itu berita bagus. Bagus buat perkembangan bisnis dia. Nah, ini kembali terpulang ke UMKM ke bisnis lokal. Mungkin dia bilang nggak ada bedanya gitu. Harusnya dia bisa melihat itu sebagai peluang. Dan salah satunya ialah UMKM atau pelaku bisnis, apalagi brand lokal, adalah seseorang yang harus pinter melihat peluang itu dan merealisasikannya. Oke, kalau inflasi sekarang? Nah, inflasi.
banyak orang ngomong tentang inflasi ya gitu. Sebenarnya apa sih inflasi itu? Ya, simple, kita bikin mudah. Inflasi itu merupakan indikator kenaikan harga. Inflasi itu mesti ada di semua perekonomian. Inflasi 0, artinya perekonomian jelek. Oh gitu. Iya. Jadi gini loh, bayangin kan inflasi kan pertumbuhan kenaikan harga. Di dalam itu bukan cuma harga barang-barang apapun juga ini dan bukan. Di dalamnya itu juga terkandung hal-hal lain. Ya contoh, misalkan kenaikan gaji itu bikin inflasi. Ya kan? Kenaikan harga juga bikin inflasi. Kita berapa inflasi sekarang? Inflasi rendah kok, kita sekitar kalau nggak salah ya. Mungkin sekitar 4-an. Ya. Which is bagus. Jadi bayangin kalau kemudian nggak ada inflasi, artinya nggak ada gaji naik. Gimana caranya orang kemudian bisa bisa lebih sejahtera? Kalau nggak ada kalau nggak ada harga-harga naik, maka inflasi nggak ada. Bayangin apa daya tariknya orang kalau berbisnis kalau nggak ada harga naik. Biaya-biaya juga mau nggak mau naik, tapi yang wajar. Di inflasi juga ada yang namanya kalau dalam konsep inflasi natural alamiah. Harus ada. Nggak tahu berapa persen masing-masing negara beda-beda juga. Masalahnya bukan inflasinya. Apa? Masalahnya satu hal, inflasinya gede apa enggak. Jadi gitu toh, ya. Inflasi itu perlu, tapi kemudian kalau tingkatnya ketinggian atau jangka waktunya kepanjangan, nah ini masalah. Kenapa seperti itu? Ujung-ujungnya daya beli. Kenapa? Rokok gua habis. Ntar dulu, sebentar ya. Nah itu, ya. Kenapa? Karena itu dia. Inflasi itu akan mempengaruhi orang-orang yang berpendapatan tetap. Bayangin kalau inflasi itu ketinggian, ya, terus kemudian daya belinya dalam waktu panjang, lo ngebayang dong daya belinya, gitu loh, ya. Daya beli akan turun dalam jangka panjang. Dan ini masalahnya apa nanti kemudian? Konsumsinya turun. Pertumbuhan ekonomi turun. Iya, konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun. Kembali mesin ekonominya menyusut. Jadi di situ pelaku usaha, rokok dulu ya. Dan inflasi itu naik kemana-mana. Inflasi tinggi, suku bunga naik. Lo ngebayang nggak suku bunga naik mau nggak mau kreditnya orang yang kredit bisa amsyong. Karena apa? Beban bunganya naik lagi. Ya. Itu dia. Jadi inflasi itu dalam kondisi yang normal penting untuk menggerakkan ekonomi. Tapi kalau kemudian ketinggian dan dalam jangka waktu panjang. Oh, makanya tadi itu yang istilah pestel itu ya. Lu harus tahu semua itu. Kondisi politik nggak bagus gitu kan. Kemudian daya beli menurun, ekonomi turun gitu. Jadi itu semua saling berkaitan. Saling berkaitan gitu loh. Udah kencang belum ini? Udah nih, gue kemarin agak goblek masuk ke Sentul kemarin. Lempengin masih Tapi ini ban masih bagus kan? Masih lah. Udah center kan tapi yang penting? Udah. Iyalah. Nah, kalau kurs gimana? Kayak nggak pernah ada masalah tuh ya. Dolar naik turun lah. Ya kan? Yuan naik turun. Nah, itu kita perlu tahu nggak sih? Kita perlu mengantisipasi, perlu mencermatin. Ya. Kurs itu mungkin buat sebagian besar UMKM nggak kerasa langsung. Ya. Tapi dampak nggak langsungnya akan ada. Ya. Kurs itu bukan masalah naik turun atau tinggi besarnya. Stabilnya. Sekarang tuh kan kurs itu sekitar 14.900, 15.000. Orang bilang murah amat sih Indonesia. Bukan masalah itu. Masalahnya ialah kurs itu nggak boleh naik turun dalam waktu periode tertentu. Kadang naik kenceng, kadang turun kenceng, kadang naik kenceng, kadang turun kenceng. Apa urusannya? Itu nanti para pelaku bisnis tuh bingung bikin planningnya. Apalagi kemudian yang dia bahannya impor atau kemudian dia mesin-mesin mesti impor. Oh iya, gue pernah itu tuh zaman-zaman pandemi juga kemarin kan? Yes. Barang jadi susah, harga jual jadi berantakan. Karena di luar ada perang pula. Oh iya. Ya kan, perang si Ukraina itu sama Rusia itu pada dasarnya BBM jadi naik, jadi langka, urusnya ke sini. HPP. Satu. Dan nomor 2 juga pentingnya lagi apa? Ternyata kurs naik ketinggian dalam juga jangka waktu masalah juga. Tahu nggak apaan? Tahu nggak yang namanya tempe, makanan rakyat, pakai apa? Kedelai. Yeah.
sebagian besar kedelai kita tuh impor, brother. Padahal katanya makan rakyat. Lo bisa bayang, lo ngebayang nggak sekarang lo beli gorengan dulu setebel segini sekarang kecil. Itulah caranya mikro, ultra mikro mensiasatin karena harganya mahal. Lo ngebayang. Jadi kurs itu bukan masalah tinggi tinggi besarnya, tinggi rendahnya, tapi stabilitasnya. Supaya lo bisa jual barang stabil kan nggak mungkin lo jual barang hari besoknya 1.000, sekarang 500, besoknya 2.000, kan repot. Atau ada yang malas dia jualnya 2.000 terus ya. Nah, itu kadang-kadang ada yang begitu ya. Atau kemudian yang namanya tahu yang sekarang gede, yang dulu gede segini sekarang jadi kecil segini, ya kan? Dulu 2 kali dua kali gigit sekarang sekali gigit. Gitu loh. Itu masalahnya. Ya, jadi di situ kita lihat ya, lo lihat nggak betapa itu semuanya nyambung, ya emang variabel makroekonomi itu memang nyambung. UMKM atau brand lokal nggak perlu jadi ahli ekonomi, cuman tahu indikasinya, gitu. Kalau ada berita inflasi naik sekian, kalau bulan ini cuma sebulan 2 bulan, oke lah. Tapi khawatir dia akan bisa aware, hati-hati kalau gila udah 3 bulan kok tinggi semuanya ya. Nah, itu hati-hati. 4 bulan kok tinggi semuanya beritanya ya. Itu hati-hati. Ini tips inflasi. Iya. Kalau pertumbuhan ekonomi makin tinggi makin bagus. Udah gampang tuh. Tipsnya adalah pelaku usaha mikro, pelaku UMKM atau kemudian pelaku brand lokal, dia harus bisa mengambil opportunity itu. Ya. Prinsip satu hal kalau di dunia kalau di ilmu ya, kemampuan suatu usaha harusnya UMKM atau usaha mikro untuk melihat opportunity, ngambil opportunity dan merealisasikannya. Itu tantangannya. Ya. Terakhir kurs. Kurs. Nah, itu harus dipantau. Kurs itu pada dasarnya naik turun oke aja, ya. Kurs turun sebenarnya bagus. Kurs lemah itu apa artinya? Kita bisa ekspor lebih banyak harusnya. Ya. Kalau kemudian kursnya itu lebih kuat kita, misalkan dolar jadi 14.000, maka kemudian importir yang untung. Titik keseimbangan harus ditaruh di mana? Itu harus stabil. Stabil itu di titik keseimbangan. Ekonomi makro atau ekonomi secara keseluruhan urusannya ialah tentang keseimbangan atau equilibrium. Gitu. Masalahnya ini kagak seimbang. Nah, ini harus lo bikin untuk equilibrium. Kalau enggak lo oleng. Gua tuh kemarin ya, jumping begitu jatuh, blek gitu loh. Rasanya udah kayak klak. Itu dia. Udah men, gua dorong aja dari hutan itu tuh. dia. Walaupun gua kemudian nggak bukan motoris, tapi setidaknya gua paham konsep-konsep bahwa rangka sama ban tuh masih lempeng. Lucu aja gua dorong-dorong begini dari Sentul sampai keluar gitu kan. Ini PR nih pada dasarnya, ya. Yang penting harus equilibrium, harus seimbang kayak perekonomian. Oi, jangan lupa saksikan kata Bang Roy di YouTube channel Brand Adventure Indonesia. Oke? Kita capek nih, kita capek. Kita tuh beneran nggak nih? Permanen. Yang benar. Puluhan tahun. Ini naga nih. Naga. Naga apa? Naga benar.